Mau'izatul hasanah yang kedua oleh yang terhormat Romo Haji Bahauddin Nur Salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati keluarga besar Kiai Haji Bisri Sansuri sedanten mawon, mulai sing nyai sampai sing jabat nih, wonten Mas Boemin, wonten Mas Halim sedanten. Ingkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Miftahul Ahyar sedanten, Pak Marzuki. Saya ini senang sekali karena kebagian kedua setelah Lek Koyum. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponaan. Jadi mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal. Mbah Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, di Garwa Kiai Mansur melahirkan Gus Koyum. Jadi saya dengan beliau itu kacek sak topkoh, sehingga saya manggil beliau itu Pak Lek. Terus sudah seharusnya beliau dulu, baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya akan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya Gus Zid nih, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat, ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadeg. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi ya sudah, ini sudah takdir saya ini. Saya itu bikin aturan, yang boleh ngundang saya itu pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena ngundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih. Saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Jadi ini bukan keangkuhan ini, tapi ya memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus Zid nih, apa Mbah Bisri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa khol, kemudian tidak punya naskah yang dikholi. Saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Mbah Hashim, yang dikarang Mbah Ali Maksum, termasuk yang dikarang Kiai Al Mahfud Lirboyo. Meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak mazhab Bakarim. Dari sekian mazhab Bakarim yang saya paling suka itu nggak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir, ya wadhalika te mengkono iku lahu kedhe mengkono gitu. Alasannya anut Bakarim gitu. Ini ada Kiai Anwar ini saksinya. Kata Mbah Karim, ad-domir fid domir, famal lam ya'rifid domir falaysa lahu domir. Jadi domir itu ada di hati, yang nggak punya hati yang nggak tahu domir. Dan itu nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahwu, berdebat manil afdolu, siapa yang paling utama antara Ali dan Abi Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli domir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli domir. Debat. Yang satu bilang Abu Bakar, karena mertuanya Rasulullah dan sohibu fil ghar. Yang satu bilang Ali, karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan, atau saya kasihkan rojulan sing yuhibbuhu wa rasuluh, atau yuhibbuhu wa rasulah wa yuhibbuhu wa rasuluh. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu,
Kalimatnya gitu tok. Mangka nat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, seneng semua. Karena kalau orang yang mentakdim Abu Bakar ala aliyin, kalau maknanya gini, yang paling afdol adalah maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedoke man iku tahtahu ono ing kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi. Artinya siapa? Abu Bakar. Yang pro Sayyidina Ali juga senyum-senyum seneng. Karena kalau dia maknanya gini, maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi iku tahtahu ono ing ngisore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu cespong gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah gitu. Jadi maka berbahagialah santri yang enggak pinter. Karena ternyata enggak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Mbak Karim. Bedanya Mbak Karim enggak merujui karena pinter, kalau kita karena enggak pinter. Tapi insya Allah mantas sabah bikomen fawa minhum ya. Jadi kalau nggak bisa alim ya mirip-mirip orang alim gitu. Saya ini pemerhati tafsir ya. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini domir. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya Mbah Bisri. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun tidak niat ngarang itu pasti banyak tulisannya. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah kelima. Jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said dengan Lek Qayyum itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya manggil Pak Said itu ya pernah Mbah. Kalau manggil Gus Qayyum pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh. Namanya Ki Soleh bin Asnawi Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum, Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofiyah, terus Badiah dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Sansuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa masayah dari Yaman seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskahnya. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang, ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Hanya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya jangan gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud namanya taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau ini disalahkan Kiai Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti saminah wa ta'na. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri.
ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata saya Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiak ini. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah, karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi, itu harus pindah, karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi, karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah. Ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa. Kata. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimala ila tahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah, misalnya nyuwun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sampean milih mana? Kalau Mas Muhammad sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam. Karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Mbah Bisri itu pasti ahli usul fikih. Ki Sahal bisa ngarang Thariqatul Fusul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Ki Fakih Mas Kumambang. Ki Fakih bisa seperti itu tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbah Zubair, gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya, itu punya guyonan ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidhi, ada yang baca apa umumnya apa? Tarmidhi tahir dulu, Tarmidhi, Turmudi, Tirmidzi. Kalau Istakhri, Ustukhri, Istakhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorogan sama saya, Ali Sibro Milisi apa Mulasi. Kalau kayak sini baca apa? Mulasi apa Milisi? Ada yang baca Sibro Mulasi, yang satu baca Sibro Milisi. Kok kayak milisi Taliban katanya. Itu di karangannya Mbah Zubair disebut ajamiyun fasna bihi masyita. Itu dari awal nama ajam, maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum.
Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean mungkin beda cetakan atau beda punya tidak punya, atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Saya masih ingat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang bidah. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Beliau ngaji sama Mbah Dolah dulu khatamnya Quran. Mbah Dolah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam lah, kalau nggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskal. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu gak mau ngimami, gak mau jadi pengurus masjid, itu tawadhu karena masih ada yang sepuh. Iku tawadhu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya ini tidak sopan. Sampean kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah. Itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur itu. Saya masyhur mengatakan Kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina wa tona saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bak itu sopan enggak? Ya enggak sopan. Wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut, padahal sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya Mbah Hasyim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba. Nah ketika ada madhab itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa eman karena jago? Eman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat. Kepiting itu halal apa haram? Berdebat. Tapi kalau yuyu enggak berdebat, kan enggak eman. Haram enggak apa-apa, kecil aja kan gitu. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang enggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya gitu. Karena eman gitu. Nah, saya itu pernah ditanya sama orang, Pak Sada jagonya kelindes truk itu di kampung saya. Saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudahlah untuk kamu halal kata saya. Lama-lama orang ini iskal, ini Gus Bak gimana? Ngomong hukum kok seenaknya. Datang ke rumah saya. Itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi itu. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa. Sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabhu, menyembelih. Tapi cara mazhab Syafi'i dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia tidak langsung mati, ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih gitu aja kira-kira. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut Leqoyum itu, kitab Khilyatul Aulia. Karena kenapa saya sering baca kitab itu? Memang syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Aulia. Jadi kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah tak jamin itu nggak mungkin. Imam Ghazali sealim itu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Aulia, masyhur itu. Fit tasawuf beliau ngiduk kitab Kutil Qulub
fil fikhi beliau ngidap kitab Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Tapi kalau fi manaqibil akhyar beliau ngidap kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Aswa, itu terang-terangan beliau ngendikan di juz 4 wa alaika bimutalaati kitab Khilyatil Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Khilyatul Auliya di bab manaqibul akhyar. Itu di bab manaqibul akhyar itu ada sekian perdebatan, dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan, yaitu tadi saya berkali-kali cerita ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa? Saya ini kekasih Allah, ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih, ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel gak biasa Basul Masail, gak pernah ikut Basul Masail di BW Jawa Timur yang Bapak Marzuki itu, datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim gak benar. Karena wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Terus sama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayalqa khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayalqa khalilah. Oh ya nggak apa-apa, mati nggak apa-apa katanya. Jadi dibalik langsung rubah. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh, maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ikhram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengdem juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang ngendikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok, karena orang Jumatan disunatkan pakai wewangian. Langsung kebar, wah tidak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya fikih nakal, tidak apa-apa, ini nakal yang Islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Lirboyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa cangkem elek katanya itu. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi, ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni naqati. Fa'akhbirni amma fi batni naqati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'aita, kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki apa perempuan? Isinya apa ya? Itu Nabi kan mangkel, masa Nabi kok ditakoi isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad kalau boleh dikatakan sanad yang kemelek kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin, ada yang baca Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu gitu. Saking mangkelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu gitu. Karena dia begitu saking mangkelnya, masa Rasulullah kok ditanya, idza kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati. Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan. Orang wiridan ditanyakan syaratnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan syaratnya apa. Salaman tuh nggak ada syaratnya, hadisnya nggak sahih. Tapi orang nyalain HP nggak perlu sanad. Habis salam langsung ke toilet nggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya nggak? Ke toilet setelah salam ada hadisnya nggak? Nggak ditanyakan. Tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman enggak maslahat? Jadi saya contohkan yang ketiga. Ini sekaligus yang terakhir lah. Ini masih banyak kiai. Karena saya memang enggak bisa pidato depan umum, enggak bisa. Ya enggak memaksa bisa, memang enggak bisa juga enggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu memang haram karena tadi
karena saya meninggalkan kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai induk loh di rumah, itu bukan sombong, memang saya kiai induk. Bapak saya sudah meninggal, jadi bukan karena kualitasnya, memang mau tidak mau. Mubah misalnya, banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah, yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wa sahlan, ini beneran, ini Gus Ali Darawuh, ini beliau teman bapak saya, jadi monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharaman. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus-gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Kan terus jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang definisi secara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan, maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu tidak dugem, ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunat apa wajib? Wajib, karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang, dan itu Syekh Mahfud senang sekali. Kata Syekh Mahfud, apapun gharibnya mas'alatun gharibah, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan karena itu melatih tashhidun nazar, untuk mencerdaskan pikir. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali itu, ada wali itu karena sholat shaf awal. Kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja katanya. Dan kebetulan wali ini idola saya, ya saya akhirnya kalau sholat ya sering di belakang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan, terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan selanjutnya taujihat Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sekaligus doa yang pertama kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, dihaturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil muridin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Syekh Abil Qasim Al-Junaidi
inna dzalika mimma yu'aidu qulubal muridin bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka binuri wajhil 'azim alladhi mal arkana arshil lail 'azim wa qamat bihi awalimul 'azim an tusalliya ala maulana Muhammadin lil qadril 'azim wa ala ali nabiyil 'azim biqadri 'azamati dzatil lail 'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma fi 'ilmil lail 'azim salatan daimatan bidawamil lail 'azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil 'azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi rahlidatina min jam'uju fid dunya qabla akhri azim amma ba'd. Hadratil quramal izza wal ulama wal masyayikh ala ra'sihim hadratul mukarram Kiai Haji Anwar Mansur Rais Surya sekaligus Mustasar PBNU, para masyayikh yang lain, ada Kiai Marzuki, ada Kiai Baha, Kiai Imam Haramain, juga para bunyai dzurriyyat almarhum al-mafurlah Kiai Haji Bisri Samsuri, Wakil Ketua DPR Pusat Gus Muhaimin, juga Bapak Menteri Mendes Gus Abdul Halim, juga Menteri Perdagangan, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Saya repot ini ya, kulo niki repot. Ndak hadir ini adalah haulnya guru kita semua, haulnya teladan kita, dan Rois Am yang benar-benar Rois Am. Sedang saya ini kan Rois Am gawat darurat, sehingga domirnya domir mustatir ya, yang la mahalla lahu minal i'rab, tidak jelas lah mau ngomong apa, tidak jelas, wong namanya darurat. Mau ngomong bidang masalah taujihat apalagi, gak pantas, di sini sudah gudangnya. Dan saya melihat di tengah-tengah hadirin hadirat ini menjadi kecil. Apalagi tadi sudah dimulai dengan beberapa perlombaan pidato yang memang ahlinya. Terus, tapi saya wajib hadir mestinya, diundang tidak diundang mestinya saya wajib hadir di sini. Dan masalah diberikan waktu apalah istilahnya, itu bukan suatu hal yang penting bagi saya.
Keranten nawaitu kita mboten malih adalah nyadong barokah lan muga-muga husnul khotimah. Segera mawon dipersiapkan, sebentar lagi ada muktamar di Lampung. Cari orang-orang yang betul-betul mumpuni, mirip-mirip dengan almarhum almafurlah Mbah Kiai Haji Bisri. Nek kula niki mboten mirip blas. Ya cuma kurban adik ART ngoten. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Kekuasaan itu penting sebetulnya. Kados beliau Gus Muhaimin, Gus Abdul Halim, Mbak, kalau diniatkan untuk dakwah dan amar ma'ruf nahi anil munkar. Dan Nahdlatul Ulama sudah lama sebetulnya sebagai ashabul qaror. Pun dianggap ashabul qaror itu kudu presiden, kudu wakil presiden, boten. Tapi sangat menentukan manakala berhubungan dengan urusan umat. Dilahirkannya Nahdlatul Ulama tiada lain adalah untuk mempersatukan langkah visi misi antara kiai-kiai pesantren dan kiai-kiai struktural, untuk menyatukan sebuah langkah bagaimana dakwah niki berjalan dengan baik, bagaimana amar ma'ruf niki terus berlangsung sehingga menjadikan misi sebagai organisasi yang maju dan berakhlak. Tentu aswaja yang kita miliki niki sering kula sampaikan sebagai miniatur Islam, ada di mana-mana. Semua di situ ada sebuah komunitas manusia, perkumpulan. Harus ada nilai-nilai akhlak. Di situ harus ada dakwah. Di situ ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi ironis sekali kalau sebagai pimpinan atau pengurus NU cuma ngurusi umat, ngatur kaderisasi, tapi setelah dikader dengan baik diacak-acak oleh orang lain, dirusak oleh orang lain, dan kita diam hanya khawatir dituding melanggar khitoh. Ini ironis sekali. Apalagi menghadapi umat yang saat seperti ini. Umat yang sudah kita sulit membedakan mana yang aswaja an-nahdiyah, mana yang aswaja akon-akon. Apalagi kalau aswaja hanya dipelesetkan menjadi azwaja. Umat yang kita hadapi ini butuh kesabaran, ketelatenan, sehingga melahirkan sebuah pimpinan ingkang soleh. Keranten sahabat Umar bin Khattab pernah dawuh, annasu ala dini mulukihim. Masyarakat umat itu mengikuti karakter dan perilaku daripada para pemimpinnya. Kalau sampai ada sebuah tatanan, sebuah perkumpulan, atau bahkan sebuah negara, kok pimpinannya tidak baik,
pimpinnya zalim. Itu semua karena kesalahan kita. Sebagai bentuk peringatan dari Allah. Tapi sebetulnya masyarakat atau umat niki ya hasil daripada karakter para pemimpin. Maka di surat Madawa an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu, masyarakat itu mengikuti karakter dan perilaku para pemimpinnya. Tapi kalau di sebuah masyarakat kok terjadi pemimpin yang zalim, pemimpin sing boten genah, lah ini adalah sebuah peringatan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah Allah menguasakan sebagian orang yang zalim, dikuasakan pada mereka-mereka yang zalim, umat yang zalim juga. Karena apa? Akibat perbuatan mereka. Jadi hati-hati sing sering maos sholawat napa niku namanya? Sholawat ashil ya, salat ashil. Ini kok kita makin sering baca salat ashil, kok orang lain yang malah berjaya. Jangan-jangan yang membaca ini juga orang-orang zalim. Bima kanu yaksibun. Lah ini sebagai peringatan, tapi biasanya peringatan ini tidak lama. Okay? Sebenarnya peringatan ini namanya peringatan bukan dangu. Sebentar. Lah, oleh karena itu pernah terjadi, kalau tidak keliru pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, belum merasakan rakyatnya, terutama para tokoh-tokohnya, ngerasani beliau atas kepemimpinannya. Iki Khalifah kok ngene, kok ngono, gak adil, gak macam-macam lah. Tidak melaksanakan amanah. Akhirnya pimpinan-pimpinan umat ini ditimbali, diundang oleh beliau. Beliau tanglet, kalian menginginkan pemimpin yang seperti Sahabat Abu Bakar dan Sahabat Umar. Betul Khalifah. Kalau kepingin kepemimpinan panjenengan niki niru koyok kepemimpinane Sahabat Abu Bakar, Sahabat Umar. Lajeng beliau menjawab, nalika sahabat Abu Bakar Umar memimpin, rakyatnya itu ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, dan sahabat-sahabat yang mulia-mulia itu. Kalau kalian menginginkan kepemimpinanku seperti kepemimpinan sahabat, jadilah kalian seperti mereka. Jadilah kalian seperti sahabat Utsman, jadilah kalian seperti sahabat Ali dan para sahabat-sahabat yang lain, maka akan terpenuhilah kepemimpinan seperti yang masa sahabat Bakar dan sahabat Umar. Lawan sing tak pimpin koyok perainmu ini, apalagi waktu itu menurut riwayat ingkang demo ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini adalah kelompok-kelompok radikal. Nggih 212 lah misalnya umpamanya. Atau apa begitu. NU kan boten tahu adik demo-demo yang seperti itu. Isinya menghujat, isinya mengecam dan lain sebagainya. Jadi bila mengatakan kalau kalian menginginkan kepemimpinan seperti kepemimpinan sahabat Abu Bakar, Umar, jadilah kalian seperti mereka, seperti sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain yang terkenal kejujurannya dan keadilannya.
Lah itu gambaran bahwa kalau sempat terjadi seorang pemimpin yang ada tanda-tanda melakukan kedoliman pada rakyat, itu juga merupakan akibat rakyat itu sendiri melakukan sebuah kedoliman. Lah oleh karena itu wajib ndelek pemimpin sing soleh, sing boten dolim. Mari kita mulai, termasuk kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. 22 Oktober nanti mulai ada muktamar teng Lampung, di sanalah okay. Cari jangan orang yang tidak jelas, jangan domir mustatir sing boten jelas kayak ngeten iki nggih, ndak jelas, adik gawat darurat pisan. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah jami'an. Pada suatu ketika Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri datang dari Mekah sowan datang ngersani Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lalu Khalifah tanglet, min aina qadimta ya Zuhri, saking pundi sampean niki wau? Qadimtu min Makkah ya Amirul Mukminin, kula datang dari Makkah. Man khalafta fiha wasada ahla, lan nek sampean tinggal ngeten iki sinten sing ngenteni sampean teng Mekah mimpin umat di Mekah? Ini masalah kepemimpinan. Khalaftu Atok bin Abi Robah, menggantikan saya di Mekah memimpin umat giniku Imam Atok bin Abi Robah. Ahwa Arabi atau Mawali, dia itu Arab asli atau keturunan orang-orang yang dimerdekakan. Jadi nasabnya tidak bagus lah, kurang baik. Jawabi minal Mawali, mereka bukan Arab asli tapi Mawali, orang-orang yang baru dimerdekakan. Bimada sadahum, dengan apa Atok bin Abi Robah ini memimpin umat di Mekah? Birriwayah wat dirayah, memimpin umat di Mekah birriwayah, dengan kecerdasan, kemampuan ilmiahnya, wat dirayah, dan kecerdasan spiritualnya. Antara kecerdasan otak, daya hafalnya kuat, spiritualnya, ketajaman firasatnya, dua-duanya inilah yang digunakan Imam Atok untuk memimpin sebuah umat. Jadi pemimpin itu harus mampu mengumpulkan dua hal yang sangat penting, gimniku ar-riwayah wat dirayah. Akhirnya jawabnya Khalifah, inna ahlar riwayat dirayah la yambaghi ayyasudu. Oh, benar. Orang yang punya kemampuan menyatukan antara kecerdasan jiwa spiritual dan kecerdasan otak, layak dia menjadi seorang pemimpin. Wa man sada al-Yaman, lalu siapa yang memimpin di negara Yaman? Jawab Imam Zuhri, Taus bin Kisan. Minal Mawali awil Arabi, dia dari Mawali atau Arabi? Minal Mawali. Bimada sadahum, kalau dia dari Mawali seperti Atok, dengan apa mereka memimpin umatnya di Yaman? Sada bima sada Atok bin Abi Robah, dia memimpin seperti persis apa yang dimiliki oleh
Imam Atta bin Abah. Jabi khalfi innahu la yambaghi. Man sada Misr. Siapa yang memimpin Mesir? Yazid bin Abi Khubayb. Minal mawalian, minal mawali. Wa man sadal jazirah. Sada Maimun bin Mihran. Minal mawali, minal mawali. Terus minal mawali. Sampai man sadal Basrah. Sadal Basrah Hasan Basri. Minal mawali atau minal mawali. Ngantos wa man sada Syam. Siapa yang memimpin Syam? Sada Makhul, Syekh Makhul. Minal mawali al-Arabi, minal mawali. Man sada Kufah, sada Ibrahim An-Nakhai. Minal mawali, minal mawali. Ya Zuhri, waihak ya Zuhri. Farrijani. Gembirakan saya, kenapa semua pemimpin kok justru mawali? Kemana orang Arab aslinya? Kemana anak-anak pribumi? Kok justru yang memimpin orang-orang yang pendatang, mawali? Karena mereka memiliki riwayah dan diroyah. Wallahi la yasudunna al-mawali alal Arab wa yukhtaba alal manabir wal Arab tahta. Nah ini lama-lama bisa diambil semua oleh para mawali, daerah-daerah wilayah kekuasaan kita. Yang jadi khotib-khotib di atas mimbar mawali-mawali semua. Di mana orang Arabnya? Justru duduk di bawah hanya sebagai pendengar. Jawabnya Syekh Zuhri, ya Amir, hada amrullah wa dinu. Ini adalah amrullah, sudah menjadi keputusan Allah, sunnatullah, dan agama Allah. Man hafidhahu sada wa man dayya'ahu sakata. Barang siapa yang pegang teguh menjadi pemimpin, mampu mengkawinkan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan otaknya, dialah akan yang menjadi pemimpin. Alhamdulillah teng mriki sumber bahan baku yang melimpah untuk calon-calon pemimpin yang akan datang. Ranten masuk ayat wa kana abuhuma sholihah. Simbah mbahipun sahibul haul. Bahkan dumateng muassis nyambung. Insyaallah nitis dumateng putra-putra cucu lan cicit-cicitipun. Tinggal bagaimana penyempurnaan yang selama ini di situasi ingkang serba kurang menika. Para bapak, kembali dumateng annasu ala dini mulukihim. Ini terjadi pada zaman Khilafah Umayyah, membuktikan bahwa para pemimpin itu menurun perilaku, karakternya diikuti oleh umatnya. Ini pentingnya kita punya pemimpin. Bila kita rindu gandrung kepemimpinan almarhum al-maghfurlah Mbah Bisri, Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Kiai Romli Tamim, dan semua para muassis dan para musaidin Nahdlatul Ulama. Kita sakniki ini mboten namung umat sing bingung, tapi pimpinane sing bingung. Niki dibuktikan oleh sejarah. Pada zaman Walid bin Abdul Malik, anaknya Khalifah Kalwal.
Niki waktu beliau melanjutkan khilafahnya abahnya Abdul Malik bin Marwan. Senengane niku bangun. Ya yes, pokoknya pembangunan bagus kan, pembangunan. Nggih. Repelita lah tiap 5 tahun. Terus isini pembangunan dan pembangunan. Akhirnya umatnya ikut menghias rumahnya, mempercantik ini dan itu semuanya. Ini pada zaman Walid bin Abdul Malik. Diganti adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Lah Sulaiman niki hobine benten, senengane makan sing enak-enak. Pergi cari restoran sing enak. Setiap ketemu tiang takon, punya resep baru kamu. Duit resep makanan apa yang belum saya rasakan. Akhirnya umat ini meniru semua pinter masak kabeh. Tidak ada hari tanpa ada makanan-makanan yang baru. Tapi begitu sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kiambai dijuluki sebagai oleh Imam Syafi'i khalifah yang kelima. Dari Imam Syafi'i al-khulafa khamsatun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3,5 tahun. Ternyata hobine Umar bin Abdul Aziz niki zuhud, ibadah, pengajian, ilmu berkembang. Pengajian di mana-mana. Kan hobinya beliau itu ngaji. Di samping khalifah juga ulama. Nah ini yang dimaksud tabiatul muluk, tabiatul ra'iyah, natijatu tabiatul muluk. Karakter rakyat. Nggih. Kebiasaan rakyat, hobi rakyat adalah hasil buah daripada karakter para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpinnya. Ini sebagai modal bagaimana selanjutnya kita punya pemimpin yang baik. Bisa panjenengan lihat di depan kita mungkin atau di sekitar kita siapa kira-kira yang mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau ini terus berkembang kebaikannya, Allahumma. Jadi modal yang menjadi sunnatullah untuk menjadi pemimpin yang baik adalah ar-riwayah wat-dirayah. Saat ini kata tiang pinter, kalau mau coba beberapa berita profesor-profesor yang di luar negeri itu, bahkan kira-kira tahun 2015 kemarin, di saat Amerika sedang menghalalkan perkawinan satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, disahkan oleh pengadilan di Tokyo. Ada 100 orang sedang resepsi perkawinan antara boneka sama boneka, antara robot dengan robot. Niki mulai wong pinter sih nggak bener nih wow. Hanya cerdas otaknya tapi tidak cerdas spiritualnya. Bahkan teng Jepang niku wonten profesor yang mboten lepat naminipun Isaguro. Kira-kira sudah 15 tahun ini dia menciptakan boneka robot yang cantik, yang terdiri dia dibangun dari silikon-silikon yang pilihan sehingga kulit niki lebih halus daripada kulit gadis-gadis yang kita miliki niki yang ada di Indonesia. Pokoknya demek kulitnya kepleset, gak ada dempulan iblas, full press body. Dia berjanji saya minta waktu 10 tahun lagi akan saya tanamkan kecerdasan
tambahan yang dia bisa interaksi, bahkan bisa mengganggu, menggoda, merayu para hidung belang, para perjaka-perjaka yang sedang merasa kesepian. 10 tahun lagi, kalau sekarang masih pakai remote, 10 tahun lagi tanpa remote bisa kita launching, kita pasarkan dimanapun, di pasar, di stasiun, di terminal, kita lepas, dia bisa cari sendiri mangsa-mangsa itu. Loh, ini ancaman ini. Wong pinter tapi gak bener. Mungkin yang disebut ada riwayat tapi tidak ada diroyahnya. Ini tinggal 10 tahun lagi. Kalau ini betul-betul kejadian, berbahaya untuk kehidupan umat ini. Nah, pemali kecanggihan teknologi sudah banyak, makan kurban sak mangkene. Sampean mlebet tol, iku gak gelem duit rupiah, njaluke ya itol itu, kartu tol. Bahkan nanti mungkin 5 tahun 10 tahun lagi kita masuk swalayan-swalayan, sudah tidak ada penjaga, cukup dengan itol atau kartu, tempelkan mana barang yang disukai, mau dibeli tinggal tempel. Ini jadi masalah. Kalau diroyah tidak selalu mendampingi, ini jadi masalah. Kecanggihan ilmu memang tidak ada artinya dengan Islam tidak bertentangan. Tapi bagaimana bisa melahirkan sebuah kemaslahatan, sejahtera yang ini sebetulnya misi Islam, misi Nahdlatul Ulama untuk mensejahterakan umatnya. Nahdlatul Ulama alhamdulillah sak mangke dalam segi pendidikan sudah mulai bersaing. Kesehatan rumah sakit sudah, tinggal ekonomi keumatan ingkang. Ini bukan karena kita tidur atau duduk-duduk, tapi memang kita rasakan ada kekuatan yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini kuat di bidang ekonominya. Mayoritas silahkan, NU besar silahkan, dan terbukti sampai sekian besar. Tapi kuat ekonominya nanti, jangan dulu. Ini kalau rasakan karena saya mengalami kira-kira 1 tahun yang lalu. Kalau ini badhe wangsul teng Surabaya, dicegah kali lare-lare. Pak ini sedang ada kumpul-kumpul para sebagian naga 9 naga. Panjang pun suarap 9 naga, yang salah satunya ada seorang yang punya kekayaan asetnya melebihi daripada 51% dari aset seluruh Indonesia. Wong siji kekayaannya melebihi 51% kekayaan seluruh Indonesia. Saya tanyakan ke Pak JK waktu itu masih Wapres, betulkah berita ini bahwa ada satu orang punya kemampuan, punya aset lebih 5? Iya betul ada. Lah kalau dikumpulkan 9 naga kira-kira 18 orang, itu aset kekayaannya tidak kurang dari 82%. Jadi yang lain itu cuma kumanan 18%, dibagi Pak JK, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung, siapa lagi? Sing hadir niki duka pikantuk pinten persen kira-kira. Koyoke gak uman sekian 0%. Hanya tinggal 8% untuk seluruh Indonesia selain 18 orang itu. Akhirnya saya tertarik. Saya datang di Kemayoran, sedang kumpul memang. Kulo turun di lobi, diberitahu ada dari PBNU datang. Yang semula mereka duduk-duduk, kulo buat kenal satu persatu, tiba berdiri lari-lari kecil menghampiri saya dengan mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Kulo kan kaget. Apakah ini yang disebut 9 naga?
Lalu kenapa kok mengucapkan terima kasih NU? Sedangkan NU yang diucapi terima kasih keadaannya masih minal mustada'afin, minal fuqara wal masakin. Kok mereka mengucap terima kasih? Saya rodok ruwet pikirannya. Akhirnya kalau putus nih, oh mungkin begini. Mungkin mereka mengucap terima kasih tapi gak netes ke NU, coba cukup terima kasih ya cuma untuk meninabobokkan kita. Mereka berhasil, bisnisnya berkembang menjadi konglomerat, menjadi 9 naga karena barokah Nahdlatul Ulama di negara Indonesia ini. Barokah panjenengan, Pak. Tidak pernah demo, tidak pernah menuntut begini. Bahan pokok munda ya wis sabar. Bisa dengan napa penyenatos tenggene Monas mereka demo menghujat kan tidak pernah. Ya. Akhirnya bisnis mereka berkembang, sukses. Akhirnya mereka mengucapkan terima kasih NU karena sukses mereka. Tapi tidak netes, kenapa? Karena kalau sampai netes NU kuat bidang ekonominya, berbahaya mereka. Silakan NU besar, silakan NU mayoritas, tapi jangan sekali-kali NU menjadi kuat ekonominya. Ini sekarang yang menjadi perjuangan PBNU. Bagaimana kita yang di bawah, yang ya minal mustada'afin ini bisa terus berkembang. Jadi bukan tidur, bukan duduk-duduk, dipikirkan. Tapi alhamdulillah koin muktamar, koin mandiri, koin muktamar, kain mandiri, muktamar apa kain mandiri, muktamar mandiri. Ini sekarang alhamdulillah menggugah kita. Sebuah kemandirian terbangun di Nahdlatul Ulama. Kalau kemarin pikantuk laporan dari Kiai Marzuki, Jawa Timur saja sudah berhasil mengumpulkan koin muktamar tidak kurang kira-kira 6 miliar. Leres nggih, ya? 6 miliar. Waktu launching di PBNU saya kebetulan hadir, dihadiri Wapres Kiai Ma'ruf Amin, semalam itu mendapatkan dana 2 miliar lebih itu semalam. Dan ini masih tetap berjalan di beberapa provinsi, wilayah terus semangat. Sebetulnya ini harus sejak dulu, tapi tidak apa-apa. Ya. Kemungkinan ya, kalau Jawa Timur saja 6 miliar, belum provinsi yang lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan semua. Kemungkinan sak mungkin itu antara 20 sampai 30 miliar sudah ada di tangan. Dan itu sudah cukup untuk membiayai Munas dan Muktamar. Kemandirian akan lahir di situ. NU itu memang saat ini singkatan sangko narik urunan. Mestinya seperti itu. Dulu itu awal-awal NU didirikan, tiang melebet NU memberi anak. Tujuannya untuk dandani awak, tapi agak kelamaan narik urunan berubah menjadi norok odi, nunut urip. Alhamdulillah ini terus berkembang, sebuah kesadaran. Sekarang momentumnya ada, sedang berada di tangan Nahdlatul Ulama. Ya ini barokahnya para muassis, para ashabul haul, terutama ing dalu menika. Oleh karena itu, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sunnatullah ingkang kados mekaten. Suatu kebanggaan masing-masing keranten sawang sinawang niku tiada lain adalah karena min jamili satrillah, saking bagusnya Gusti Allah nutupi kita. Mesti ini kita niki
tidak punya kebaikan, tapi ditutupi dening Gusti Allah, sehingga yang muncul adalah penyono-penyono kita ini pemilik kebaikan. Tapi ya itu memang sunnatullah, agar kita sakit kempal-kempal ngeten iki. Akhirnya ada sebuah perkawinan, ada pembentukan sebuah masyarakat, unit-unit rumah tangga, masyarakat, lalu negara. Ini karena jamili satrillah, bagusnya Gusti Allah oleh nutupi kekurangan-kekurangan kita. Sak tamen kita niki kemana-mana gembol tai. Kita ini kan gembol tai kemana-mana. Dalam perut kita ini ada kotorannya kemana-mana gitu. Belum sifat-sifat yang jelek, yang madmumah, itu jauh lebih beceng daripada kotoran-kotoran yang kita. Tapi alhamdulillah kita ditadosaken sebagai lakon ya, terus untuk berikhtiar menikah. Intinya pesan yang tersirat di dalam sebuah peringatan haul, di samping sebuah rasa kerinduan dumateng sosok almarhum al-maghfurlah, adalah lahirkanlah pemimpin-pemimpin ingkang bisa meniru dan melanjutkan seperti para beliau-beliau, khususnya Mbah Bisri Samsuri menika. Jadikanlah kecerdasan spiritual dan kecerdasan otak ini menjadi keseimbangan, karena Quran piyambak turun awal adalah surat Al-Alaq, Iqra. Jadilah kamu orang yang punya kemampuan, mampu membaca, dan membaca apa saja, membaca tulisan, membaca isyarat, membaca tanda-tanda alam, membaca hal-hal yang gaib ya. Artinya jadilah kamu orang yang punya kemampuan tanpa batas di dunia ini ya. Di dunia tentu terbatas, tapi jangan lupa kemampuan itu harus didampingi dengan bismi rabbik. Lah inilah bismi rabbiknya, inilah yang spiritualnya. Muga-muga mawon dalu menika atas barokah sahibul haul, dzurriyyat sahibul haul, dan saya para mutakharijin mutakharijat, para muhibbin, muridin, muridat, ini Allah dianugerahkan tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan kesaenan, wangsul bekto maghfirah saking ngersatipun Allah, lan barokah urip, umur, rizki, keluarga, dan akhirnya menjadi betul-betul menjadi orang-orang yang wasato, orang-orang yang menjadi percontohan, yang akan bersaksi untuk seluruh umat manusia, dan kita akan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas persaksian kita ini. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kurang langkung pun pangapunten, sing kirang faham nggih muga-muga diparingi faham dening Allah. Nek wonten kesalahan mugi-mugi dilersaken. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Yai, kasuwun berkah doaipun kang sepindah. Your actions define who you are. So believe in yourself and believe in your dreams.
santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada hari santri ini, 6 yang terbaik di antara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga. Cynthia. Ya Allah, kabulkan doaku untuk bisa mengelilingi dunia. Please accept the sign of love. Kutitipkan tasbih dan tulisan ini untukmu, agar kamu selalu ingat Tuhan dan diriku. Allahumma asil wa taqabbal thawaba ma qarana ya Allah min surat Yasin wa suratul Fatihah wa ayat kursi wa ma tayassara min dzikri min at-tasbih wa tahlil takbir tahmid wa min al-kalimati at-thayyibat khususan ila hadrin nabiyina Muhammadin sallallahu jami' ikhwan wal muslimin jami' ashabi azwajin dalam jami' majamil ulamil amin asy-syuhada was shalihin wa wa ila man istima'na bisababih almarhum al-mufrah Kiai Bisri Samsuri wa Nyai Nurul Khadijah Nurul Khadijah afallahu ma'afal maghfiratum wajal qabrin rawdatan min riyadil jannah faladan wa abdil ma baladan khan bardi wa ahlun khan ba thumma jami'il mu'minin al mu'minat min hayma maitim qaribin ba'an sayin Ramdam afalna yazdangulam Allahumma ya Allah ya Ali ya Adim ya Halim ya Alim anta rabbuna ni'mal hasbu hasbuna tansur man tasham nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarat wa syukuk wa dhunun al-hamasat wa mamtal faqad ibtulal mu'minuna zulzul zilzalan shadidan yaqumna fi qulubihim marad ma wa tanawwas Fathabbitna ya Allah wansurna ya Allah wansurna wasakhir lana ya Allah wasakhir qulubana li jami'an hadatul ulama wasakhir lana qulubana ya Allah li jami'an ulama wasakhir lana qulubahni wal kafirati was sama wal mulk wal malakut bahar dan bakhir akhir sakhir wa syai' ya man biyadi malakutu kulli syai' kafa كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في عمشر علينا من خزائن رحمتك حمل الكرامة مسلمة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة إلى قلوبنا وابدأنا السلام وعافية في ديننا ودنيانا وكنا صحابا في خليفة في اللهم إنا يا الله نسألك إيمانا لا يرد نعيما لا ينفد قدر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا كريم كريم اللهم يا الله اللهم يا الله لا تدع لنا في مزنا هذا ذنبا إلا غفر رمضان شمال جهلا إلى علم العاصم يسرت والعيبا سترت ومن فرت ولا دين قضيته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة هي لا كرد إلا قضيتها ويسرتها برحمتك اللهم اجعل استماعنا هداية من مرحوما وسنفر واجعل تفر من بعدي تفر معصوما مخصونا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله من surah al-Fatihah. Baik pemirsa, itulah tadi telah
Wabarakatuh.